Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya, Romo Alawis Budi Purnomo PR, melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat tanpa sambat, dan selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Allah Bapa sumber kasih setia, semoga kami mampu mengikuti putra-Mu dan bergembira dalam karya cinta kasih bagi sesama demi keutuhan ciptaan dan kelestarian lingkungan dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu yang hidup dan berkuasa bersama Diko dalam persatuan Roh Kudus, Allah yang Maha Esa sepanjang segala masa. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mari kita baca Injil Lukas bab 10 ayat 1-12. Pada waktu itu Tuhan menunjuk 70 murid. Ia mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Berkatalah ia kepada mereka, "Tuaian banyak, tetapi pekerjanya sedikit. Sebab itu mintalah kepada Tuan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja ke tuaian itu. Pergilah, camkanlah, Aku mengutus kalian seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, damai sejahtera bagi rumah ini. Dan jika di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal padanya. Tetapi jika tidak, maka salammu kembali kepadamu. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah. Jika kalian masuk ke dalam sebuah kota dan diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu, dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ, dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Tetapi jika kalian masuk ke dalam sebuah kota dan tidak diterima di situ, pergilah ke jalan-jalan raya kota itu dan serukanlah, juga debu kotamu yang melekat pada kaki kami kebaskan di depanmu. Tetapi ketahuilah ini, kerajaan Allah sudah dekat. Aku berkata kepadamu, pada hari itu Sodom akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, hari ini adalah peringatan fakultatif menurut penanggalan liturgi kita, tetapi saya secara pribadi maupun sebagai imam dalam Gereja Katolik Roma merasa wajib untuk bersyukur mengenang iman Santa Maria Faustina Kowalska. Meskipun dalam penanggalan liturgi masih ditulis sebagai peringatan fakultatif, namun saya memiliki kewajiban untuk bersyukur mengenang iman Santa Maria Faustina karena beberapa alasan. Yang pertama, Santa Faustina, lengkapnya Santa Maria Faustina Kowalska,
adalah rasul kerahiman ilahi. Santa Faustina menjadi salah satu santa yang dapat dikatakan paling populer pada zaman ini. Kepadanya Tuhan Yesus menyampaikan satu pesan yang istimewa bagi kita semua, bagi dunia, yakni pesan tentang kerahiman Allah yang tidak diskriminatif. Kerahiman Allah ditujukan kepada semua orang, seperti yang kita daraskan, seturut dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus sendiri kepada Santa Faustina. Kita diajak berseru, demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan kepada seluruh dunia. Disinilah sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, Santa Faustina menjadi tanda dan sarana yang istimewa menyatakan kerahiman Allah kepada dunia, kepada semua orang tanpa diskriminasi. Yang kedua, suatu kewajiban bagi saya sebagai seorang imam untuk bersyukur mengenang iman Santa Faustina, mengingat bahwa salah satu wilayah di paroki Santa Maria Bunda Penasihat Baik di Wates Kulon Progo, Yogyakarta, yaitu di wilayah Temon, terdapat tempat yang dipersembahkan untuk kerahiman ilahi. Kalau kita pergi ke gereja Santo Carolus Borromeus di Temon, di paroki Wates, kita akan berjumpa dengan tanda kehadiran kerahiman ilahi yang ada di halaman gereja tersebut. Itulah sebabnya, sebagai seorang imam yang saat ini sedang bertugas melayani umat di paroki Wates, yang di dalamnya termasuk wilayah Temon, yang mendapat tempat khusus untuk mempersembahkan devosi kepada kerahiman ilahi, merupakan kewajiban bagi saya untuk mengenang iman Santa Maria Faustina. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, oleh karena itu pada renungan harian kali ini, saya ingin mengajak kita semua bersumber dari Injil yang tadi kita baca. Injil menyatakan Yesus yang mengutus 70 murid untuk menghadirkan kerahiman Allah kepada semua orang, juga dengan semangat kerahiman, belas kasih, dan damai sejahtera. Semangat itulah yang sejalan dengan devosi yang diwartakan oleh Santa Faustina sebagai rasul kerahiman ilahi. Santa Faustina memiliki keistimewaan saat dia dengan tekun dan rendah hati selalu berdoa, "Ya Yesusku, setiap dari orang kudus-Mu memantulkan salah satu dari kebajikan-Mu. Aku ingin memantulkan hati-Mu yang rahim, penuh belas kasih. Aku ingin memuliakannya. Biarlah kerahiman-Mu, ya Yesus, terpatri di hati dan jiwaku seperti meterai, dan ini akan menjadi lencanaku di kehidupan ini maupun di kehidupan kekal." Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, doa itulah yang dihayati oleh Santa Faustina, yang kemudian mendapatkan penampakan dari hati Yesus sendiri yang dibuka, dan tampillah kerahiman ilahi memancar dari hati Yesus yang Maha Kudus. Santa Faustina sebagai anggota dari tarekat Maria Bunda Kerahiman menghayati devosi yang sangat indah itu. Tuhan Yesus telah memilih Santa Faustina sebagai rasul kerahiman ilahi, sehingga Santa Faustina
memberitakan kepada dunia pesan Yesus yang adalah wajah kerahiman Allah. Dalam Perjanjian Lama, aku mengirimkan para nabi dengan menggunakan petir kepada bangsa pilihanku. Kini aku mengutus engkau dengan kerahimanku kepada semua bangsa di seluruh dunia. Aku tak ingin menghukum umat manusia yang sedang sakit, tetapi aku ingin menyembuhkannya dengan mendekatnya di hatiku yang penuh dengan kerahiman. Itulah yang disampaikan oleh Tuhan Yesus sendiri kepada Santa Faustina. Kita bisa membaca pesan itu dalam buku harian Santa Faustina nomor 1588. Pesan itulah yang bagi saya sangat istimewa. Melalui Santa Faustina, kita diundang untuk mewartakan kerahiman ilahi dan dengan demikian juga memiliki sikap yang penuh belas kasih kepada sesama kita tanpa diskriminasi. Secara pribadi saya bersyukur pernah berziarah ke tempat-tempat suci, tempat Santa Faustina menerima penampakan kerahiman ilahi dan mengalami suasana yang penuh dengan damai sejahtera tanpa diskriminasi. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, semoga pada peringatan Santa Faustina hari ini, 5 Oktober 2023, kita semua dianugerahi hati yang berbelas kasih kepada sesama dan kepada alam semesta ini. Ibu Maria selalu mendoakan kita, Bapak Yusuf merestui kita dengan keheningannya. Semoga panjenengan semua sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat tanpa sambat, selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Salve, shalom, salam sejahtera, berkah dalam. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah dalam.